Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin, hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian dan ta'lim kita masih membahas tentang kitab Syarah Nawaqidul Islam, kitab penjelasan mengenai pembatal-pembatal keislaman. Pada kesempatan lalu sudah kita bahas di antara pembatal keislaman yaitu syirik. Pembatas keislaman yang pertama apa? Syirik kepada Allah Ta'ala. Dan syirik ini ada dua kemarin, yaitu syirik akbar dan syirik ashar. Dan yang menjadi pembahasan ya dari pembatal keislaman kita tentunya syirik akbar ya. Yang mana definisinya sudah kita bahas kemarin, yaitu mempersembahkan ataupun menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Dan syirik yang kedua yaitu syirik ashar. Ini pun sudah kita singgung kemarin. Syirik ashar yaitu apa? Sesuatu yang dikatakan syirik oleh syariat, ya, oleh Rasulullah SAW maupun oleh Allah Ta'ala, namun tidak sampai pada tingkatan mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan dari keislaman, tapi dikatakan syirik. Ini yang merupakan definisi dari syirik ashar. Maka dari itu kita tahu ya bahaya-bahaya syirik, diantaranya tadi mengeluarkan dari Islam. Ya. Sehingga untuk kesempatan ini mungkin untuk lebih menjelaskan tentang makna syirik, kita bahas tentang bahaya-bahaya syirik tadi. Ya, baik syirik akbar maupun syirik ashar, demikian juga apa perbedaan dari syirik akbar dan syirik ashar tersebut secara detail. Ya, di antara bahaya syirik akbar yang tadi sudah disinggung, yang pertama yaitu mengeluarkan dari Islam. Ya, karena Rasulullah SAW memerangi ya orang-orang jahiliyah ketika itu dari kalangan musyrikin, itu karena kesyirikannya. Ya, mereka menyembah Allah, tapi dalam keadaan menyekutukan Allah. Sehingga syirik akbar, atau kalau disebut lafaz syirik secara umum, maksudnya itu syirik akbar, ini mengeluarkan dari Islam, menjadikan pelakunya kafir. Kemudian yang kedua, bahaya daripada syirik yaitu menjadikan diharamkan oleh Allah dari masuk surga. Sehingga mereka musyrikin kekal di neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ya pasti Allah haramkan baginya untuk masuk surganya Allah. Sehingga musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik meskipun mengaku Islam, KTP-nya Islam tapi syirik ya dengan syirik akbar, maka
dia diancam oleh Allah untuk kekal di neraka. Tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena diharamkan ya oleh Allah Ta'ala dari masuk surganya Allah. Demikian juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Ya. Siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka pasti dia masuk neraka dan kekal di neraka tadi. Ya. Ini bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga di antara bahaya syirik, ya maksudnya syirik akbar, yaitu Allah mengharamkan bagi pelaku syirik tadi untuk kekal mengharamkan baginya untuk mendapatkan ampunan. Jadi orang yang berbuat syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya. Kenapa? Karena syirik itulah yang menjadikan dia tidak terampuni dosanya tersebut. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ketika seorang terjatuh kepada syirik, maka tidak akan diampuni dosa syirik tadi. Dan karena ya dosa syirik ini yang tidak pernah Allah ampuni itu ada pada seseorang, ya, akhirnya dosa yang lain otomatis tidak akan diampuni juga. Karena pokok ya untuk diampuninya dosa seseorang yaitu tauhid. Ya, pokok untuk diampuninya dosa seorang ketika dia bertauhid kepada Allah. Sebagaimana di dalam ayat tadi Allah menyatakan apa? Mengampuni selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ada kemungkinan diampuni. Meskipun dia tidak sempat taubat. Ya, kalau taubat ya jelas diampuni. Ya. Bahkan syirik pun kalau dia taubat akan diampuni. Namun selain syirik, ketika seorang yang berbuat dosa besar, ya zina umpamanya, ataupun minum khamr, atau yang lainnya dari dosa-dosa besar, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Ya, dengan catatan bukan menyangkut hak Ibnu Adam. Kalau menyangkut hak Ibnu Adam, ini juga tidak diampuni, ya. Akan ditunaikan, akan dibalaskan nanti di akhirat. Tapi kalau menyangkut ya hak semata dengan Allah, tidak terkait dengan hak Ibnu Adam dosa besar tadi, itu ada kemungkinan untuk diampuni. Atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan tahtal masyiah, ya, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki Allah ampuni, niscaya diampuni. Namun bila Allah menghendaki tidak, ya berarti dia akan dibalaskan dulu dari dosa besarnya itu, ya, atau ditimbang dulu dosa besar tadi dengan amal-amal kebaikannya. Jika kuat ya amal kebaikannya, maka bisa jadi masuk surga langsung, ya, tanpa diadab dulu karena rahmat Allah Ta'ala. Dan jika ketika amal-amal baiknya sudah ya ditimbang dengan dosa-dosa dia tersebut ternyata lebih ringan, ya tentunya diazab dulu, ya, disiksa. Karena Allah bisa jadi tidak menghendaki untuk diampuni dosa-dosa tadi dengan hikmah dan keadilannya tentunya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bitaqah, ya, hadis yang terkenal dengan istilah hadis apa? Hadis Bitaqah. Yaitu orang yang nanti di yaumil qiyamah diperlihatkan oleh Allah 99 gulungan, ya, catatan amal-amal dosa dan maksiat dia. Setiap gulungan itu sejauh mata
sejauh mata memandang. Ya. Tis'ah wa tis'ina sijillan. Setiap gulungan, setiap sijil ini sejauh mata memandang lembarannya atau panjangnya catatan amal kejelekannya tadi. Dan dia tidak memiliki amal kebaikan, amal soleh kecuali hanya kalimat la ilaha illallah. Tidak memiliki amal kebaikan kecuali hanya apa? Hanya tauhid. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana orang itu tidak punya amal kebaikan. Ya, ya bisa jadi begitu dia syahadat langsung meninggal. Ya, sebagaimana pemuda Yahudi baru syahadat terus meninggal. Ini tetangganya Rasulullah SAW yang ya dijenguk oleh Rasul di masa-masa ya sakitnya menjelang wafatnya atau meninggalnya pemuda Yahudi tadi. Atau sahabat lain ya yang masuk Islam kemudian jihad. Ya, meninggal. Ya, baru berangkat perang. Ya bisa jadi juga hanya kalimat la ilaha illallah, hanya syahadatnya saja yang ditulis oleh Allah. Ya. Yang jelas disebutkan dalam riwayat oleh Rasul SAW, nanti ada orang yang tidak memiliki amal apapun kecuali hanya kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang tadi sudah putus asa. Sudah putus asa karena melihat dosa-dosanya terlampau banyak, sementara dia merasa tidak memiliki bekal, tidak memiliki ya amal yang bisa mengalahkan atau mengimbangi dosa-dosa tadi. Tapi ternyata Allah tunjukkan ya pada orang ini adanya amal kebajikan dia yang satu-satunya, yaitu secarik kertas ya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut apa? Bitokoh. Diistilahkan apa? Bitokoh, secarik kertas. Bertuliskan la ilaha illallah. Makanya istilah KTP itu dalam bahasa Arab dikatakan apa? KTP itu dinamakan bitokoh karena secarik kertas. Ya. Atau kartu mahasiswa namanya bitokoh ya. Tolib ya, kartu mahasiswa atau kartu pelajar. Karena makna bitokoh itu secari kertas. Ketika secari kertas ini satu lembar kertas kecil ya atau bitokoh yang sebesar kisaran paling se-KTP itu ditaruh oleh Allah di satu anak timbangan. Dan 99 dari catatan amal-amal ya kejelekan orang ini ditaruh di anak timbangan lainnya. Maka dari hadis ini pula ya kita meyakini bahwasanya nanti timbangan di akhirat itu memiliki dua anak timbangan. Ya. Jadi kalau timbangan emas itu kan ada bandul nih. Tempat bandul sama tempat emasnya itu. Nah, itulah gambaran di dunia dua anak timbangan. Ya, tentang di akhirat ya kita nggak tahu karena kita nggak pernah melihat. Tapi diberitakan oleh Rasul ada dua anak timbangan. Satunya untuk amal kebaikan, satunya untuk amal kejelekan atau amal-amal dosa. Ketika ditaruh satu secarik kertas tadi yang bertuliskan la ilaha illallah di anak timbangan ya yang kanan dan 99 gulungan amal-amal kejelekan di ya anak timbangan satunya sebelah kiri, ternyata lebih condong, lebih berat kemana? Kepada amal kebajikannya atau lebih berat tulisan la ilaha illallahnya. Nah ini ya hadis tadi menjelaskan tentang ayat tersebut tadi. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 48, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain syirik ya bagi siapa yang dikehendaki.
persis sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul di dalam hadis ini ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama ya, atau yang terkenal dengan hadis bitaqah. Sehingga akhirnya dia masuk jannah ya, dalam keadaan hanya membawa amalan atau catatan amalnya hanya tauhid saja. Dan ini menunjukkan besarnya ya keutamaan tauhid, kemuliaan tauhid. Sehingga jangan sampai ya tauhid ya, kita tauhid seorang muslim itu sampai rusak ya, apalagi sampai batal oleh kesyirikan. Ini bahaya yang ketiga dari antara bahaya syirik, yaitu Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain syirik ya bagi yang dikehendaki. Yang keempat, di antara bahaya dari bahaya-bahaya syirik adalah asyirku yahbitu jami'al a'mal. Syirik itu akan menghapus seluruh amal-amal. Seluruh ya amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba akan hapus, akan sirna semuanya. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ya ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 65, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi ya, kepadamu wahai Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu ya, kepada rasul-rasul yang Allah utus sebelum nabi kita Muhammad. Apa yang Allah wahyukan? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, kata Allah, kalau kamu wahai nabi berbuat syirik, pasti akan hapus ya, akan sirna semua amal-amal kebaikan atau amal soleh yang kamu lakukan. Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau utusan Allah sebagai Rasul, yang beliau manusia paling ya suci, paling baik, seandainya berbuat syirik itu diancam oleh Allah apa? Semua amal kebaikannya akan sirna, akan hilang. Ya, ibarat di dalam ayat lain dikatakan habaan mansura ya, ibarat debu ya yang berterbangan, tidak menyisakan apapun. Nah, bagaimana untuk selain nabi ya, bagaimana kalau kita semua ini atau manusia-manusia lainnya yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat khilaf, berbuat salah? Tentunya ya lebih sangat dikhawatirkan untuk dihapus seluruh amalannya. Dan begitulah memang bahaya daripada syirik, menghapus seluruh amalan. Sama dengan kafir tadi, sudah kafir hapus semuanya. Dan konsekuensi kalau sudah kafir ya, hapus amalannya. Konsekuensi dari kafir juga Pak, tidak bisa mewarisi. Jadi kalau bapak kita kafir, kita nggak bisa mewarisi hartanya. Atau sebaliknya, anak itu kafir, anak tidak bisa mewarisi harta orang tuanya. Karena kekafiran itu menjadi apa? Penghalang untuk waris mewarisi. Juga dalam hal nikah, ya. Kalau orang kafir nggak boleh nikah sama orang muslim, baik lakinya yang kafir atau perempuannya yang kafir, ya. Karena seorang muslim itu Allah haramkan untuk nikah dengan orang kafir, ya. Ya. Kemudian bahaya yang terakhir yang disebutkan di sini di antara bahaya syirik, anna syirka yubihu damal musyrik wa malahu. Syirik menjadikan halal, ya, menjadikan tidak terjaga lagi darah dan kehormatan pelaku syirik tadi dan juga hartanya. Jadi kalau sudah musyrik itu tidak
terjaga, ya, harta maupun kehormatannya. Wa yujibu jihadah, dan ya menjadikan dia diperangi, ya, dia boleh untuk diperangi, untuk ya dijihadi. Tentunya ini ya di bawah apa? Di bawah komando, di bawah ya kepemimpinan yang seorang muslim, tidak sembarang atau tidak setiap orang melakukannya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu apa? Hatta yaqulu la ilaha illallah. Dalam kata lain, hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan ya oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mau mengucapkannya, kata Rasul, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallah. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Rasul, untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mau bertauhid. Ya, kalau sudah bertauhid terjaga. Tapi kalau tauhidnya batal oleh syirik, hilang tauhidnya, berarti ya kembali ke asal, boleh diperangi. Ya, tidak lagi terjaga harta, darah dan kehormatannya, sampai mau mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, ya, kata Rasul, asamu minni, ya, terjagalah ya dari kami dima'ahum wa amwalahum, ya, darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Nah, ini diantara bahaya dari syirik yang merupakan pembatal Islam. Ternyata juga dia menghapuskan seluruh amal, menjadikan kekal di neraka, tidak akan pernah masuk surga, ya, menjadikan diperangi atau boleh untuk diperangi, ya, karena tidak terjaga lagi harta maupun kehormatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang saya muliakan, serta kaum muslimin ya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk lebih jelas ya tentang pembahasan syirik ini, kita juga membahas tentang syirik asghar ya, yang sudah kita singgung kemarin, pengertian dan definisinya, yaitu apa? Sesuatu yang dinamakan ya disebut syirik ya, baik di dalam kitab maupun di dalam sunnah, tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama ya. Ini pengertian syirik asghar. Dan sudah disinggung juga kemarin, di antara jenis-jenis syirik asghar ya adalah apa? Bersumpah kepada selain Allah. Ya, di sini dijelaskan wa huwa naw'an ya, syirik asghar itu ada dua. Syirkun fil alfad, dan yang kedua syirkun khafiyun fil qulub. Syirik asghar yang pertama yaitu syirik dalam ucapan atau syirik yang diucapkan. Kal halafi bi ghairillah, seperti orang bersumpah pada selain Allah. Ya, sumpah itu termasuk dari pengagungan. Sehingga sumpah itu hanya ya boleh hanya dibenarkan ketika sumpah itu hanya pada Allah Ta'ala. Ketika seorang bersumpah pada selain Allah, maka dia terjatuh kepada syirik, karena disebut dinamakan syirik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena syirik ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga dinamakan syirik asghar. Di dalam hadis yang sahih ya, yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, juga Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini, dan hadis ini hasan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak." Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Au asyrak, atau sungguh dia telah berbuat syirik. Disebut oleh Rasul kafir, dan disebut oleh beliau juga musyrik atau asyrak, berbuat syirik. Penyebutan lafaz kufur dan atau syirik di hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ini syirik yang bukan mengeluarkan dari Islam, atau kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana membunuh orang disebut juga kufur di dalam hadis oleh Rasul. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim itu fasik dan membunuh seorang muslim itu kafir. Nah, kafir di sini sama sebagaimana di dalam hadis yang kita baca tadi. Jadi membunuh atau syirik, bersumpah kepada selain Allah dikatakan kufur, itu maksudnya kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dan dikatakan juga bersumpah pada selain Allah oleh Rasul syirik, maksudnya yaitu syirik asghar. Termasuk juga bentuk syirik asghar dalam ucapan ketika orang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak, atau ini atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Jadi kehendak makhluk, kehendak kita atau kehendak manusia itu digabung dengan kehendak Allah. Nah, ini termasuk juga syirik. Karena ketika sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Maka Rasul mengingkari ucapan sahabat tadi dan menyatakan apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu mau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Dikatakan oleh Rasul sebagai apa? Sekutu ketika menggabungkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, kehendak hamba. Artinya syirik secara lafaz, secara redaksi, tapi secara makna syirik tadi tidak mengeluarkan dari Islam, itulah yang dikatakan syirik asghar. Ini jenis yang pertama dari syirik asghar, syirik dalam pengucapan. Yang kedua yaitu syirkun khafi fil qulub. Syirik asghar jenis yang kedua adalah syirik yang tersembunyi yang ada di hati. Tidak terucap, tidak terlahirkan, tidak dinampakkan, tapi di dalam hati. Namun dihukumi juga oleh Rasul sebagai syirik. Di antaranya disebutkan di sini yaitu riya. Ini termasuk syirkun khafi. Ketika seorang berbuat atau beramal untuk supaya dilihat. Ini riya. Atau sum'ah, untuk supaya didengar. Yang tujuannya supaya mendapat pujian atau mendapat bagian daripada dunia. Dipuji, disanjung, dicoblos, atau yang lainnya. Ketika itu dilihat namanya riya, ketika itu satu yang didengar namanya sum'ah. Rasulullah SAW beliau menyebutkan di dalam hadis, ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal. Bala ya Rasulullah, qala ar-riya. Maukah maukah kalian, kata Rasul, aku tunjukkan, aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih aku takutkan dibanding Dajjal. Fitnah Dajjal, ma'asyiral muslimin, itu fitnah yang sangat mengerikan. Semua nabi memperingatkan umatnya dari Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu sangat dahsyat. Bagaimana tidak? Allah berikan dengan izinnya Dajjal itu memiliki kekuasaan hampir sama dengan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah.
bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang, bisa menyembuhkan orang sakit, ya, bisa memutar waktu, ya. Satu hari dibikin 1 tahun, 1 hari dibikin 1 pekan. Ini fitnah yang luar biasa. Ya, sehingga setiap sholat Rasulullah mengajar kita untuk kita berlindung dari Dajjal tadi. Tetapi kata beliau apa? Ada yang lebih beliau takutkan dibanding fitnahnya Dajjal, kata Rasul di sini. Ya, maukah aku beritahukan pada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan pada kalian dibanding fitnahnya Dajjal? Para sahabat pun menjawab, bala ya Rasul. Iya ya Pak Rasulullah. Rasulullah menyatakan ar-riya. Yaqumu ahaduhum fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Beliau menyatakan riya. Ini yang lebih aku takutkan dibanding fitnahnya Dajjal. Salah seorang di antara kalian sholat lalu memperbagus sholatnya karena dilihat ya oleh orang lain sehingga dia memperbagus sholatnya. Ya. Di dalam hadis lain Rasul menyebut dengan syirik, ya, akhwafu ma akhfa ya akhafu alaikum asyirkul ashar. Yang paling aku takutkan pada kalian, kata Rasul, yaitu syirik ashar. Qil wa ma hiya ya Rasulullah, ya. Wa ma huwa ya Rasulullah. Ketika itu sahabat bertanya, apa itu ya syirik ashar ya Rasul? Rasul menyebut ar-riya. Jadi disebut oleh Rasul syirik. Ini diantara syirkun khafi, ya, syirik yang samar yang ada di hati. Di antara juga syirik ashar yang samar yang ada di hati adalah ketika seorang menginginkan dari amalannya apa? Menginginkan dari amalannya tujuan duniawi, ya. Di antara contohnya disebutkan di dalam hadis, ya. Jadi orang ketika beramal dari amalannya untuk tujuan dunia, ya, tidak nampak di waktu ya bersamaan atau waktu itu, atau tidak terdengar, ya, tapi ada di hati orang yang meniatkan dari amalannya itu untuk tujuan dunia, ya. Contohnya, ya, disebutkan di sini umpamanya orang menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan dunia. Yang seharusnya menuntut ilmu itu kan lillah. Tapi menuntut ilmu supaya dikatakan alim. Supaya menuntut ilmu nanti bisa jadi dai kondang. Ya, bisa jadi orang tenar. Kalau orang tenar nanti kan urusan dunianya gampang. Umpamanya, okay. Atau jihad untuk tujuan supaya dikatakan, ya, atau untuk mendapatkan dunia, ataupun haji, ya, untuk tujuan duniawi, atau amal-amal soleh apapun yang diniatkan untuk dunia. Ini kan niat itu kan di hati. Nah, ini masuk dari syirik ashar. Dan ingat, sebagaimana sudah disampaikan, syirik ashar meskipun namanya ashar itu lebih besar daripada kabair, ya. Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Seperti zina, seperti apa? Minum khamar, seperti berjudi, riba. Ini masih di bawah daripada syirik ashar. Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis yang sahih bersabda, ta'isa abdul dinar wa ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah wa ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Nah, ini celaka, ya, hambanya dinar, celaka pemburu dinar, celaka pemburu dirham, pemburu, ya, duit. Kalau bahasa kita, orang yang mata duitan, ibadahnya untuk duit, ibadahnya untuk dunia. Ta'isa abdu al-khamilah, celaka pemburu pakaian-pakaian bagus, ya, hambanya pakaian bagus. Celaka abdu al-khamisah,
Ini sama. Khamisah, ya, khamilah itu jenis pakaian. Kata para ulama, celaka para pemburu dunia, celaka para hamba-hamba dunia. Kalau sekarang mungkin bukan pakaian lagi, ya, kendaraan, ya, pemburu kendaraan umpamanya Ferrari atau apa, cari, ya, pemburu untuk pesawat, ya, untuk tujuan dunia. Ini dinyatakan oleh Rasul celaka, ya, didoakan oleh beliau dengan kebinasaan. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dia dikasih, dia ridho, karena memang itulah yang dicari, dunia. Kalau diberi dunia ridho, tapi kalau nggak dikasih, dia akan tidak ridho. Ya, dalam riwayat lain sakhit, ya, dia akan murka, akan jengkel. Orang-orang yang, ya, didoakan oleh Rasul kebinasaan di sini, ya, dengan kecelakaan adalah para pemburu dunia. Orang yang meniatkan dari amalannya untuk tujuan dunia. Dan itu juga sejalan semakna dengan apa yang Allah firmankan di dalam ayatnya, ya, di dalam surat Hud ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya, kata Allah, barang siapa yang menginginkan dari amalnya dunia, ya, yang menginginkan, yang meniatkan dari amal yang dia lakukan, amal solehnya dunia, apa saja amal solehnya, ya, menuntut ilmu, haji, jihad, ya, dakwah atau yang lainnya, nuwafi ilaihim, kata Allah, akan kami berikan kepada mereka apa yang dia niatkan dari amalannya itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak mereka tidak merugi dengan bagian yang Allah berikan. Artinya Allah berikan apa yang dia inginkan dari tujuan dunia itu dengan sempurna, ya, tidak ada kurangnya, Allah berikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi apa kata Allah? Mereka itu tidak akan mendapatkan nanti di akhirat kecuali neraka. Jadi memang Allah berikan apa yang dia niatkan dari tujuan dunia, cuma nanti di akhirat dia diancam oleh Allah untuk masuk neraka. Ini syirik asghar jenis yang kedua, ya, dari bagian yang tersembunyi di hati. Orang meniatkan dari amal-amalnya untuk tujuan dunia. Semua amal soleh atau apapun amal soleh yang dia niatkan untuk dunia masuk pada bagian ini. Ya, sehingga dari situ, ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, sebagai penutup ada 3, ya. Oh, sudah maghrib, kita cukupkan karena maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.